Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan kita dikumpulkan kembali di pagi yang cerah ini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik dengan pagi dengan judul Tidak Hidup dalam Siasat Manusia. Firman diambil dari Galatia 1 ayat 10. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, di mana aku bukanlah hamba Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan apa yang ditulis Paulus ini merupakan satu pernyataan yang kontroversi. Dalam diri kita bertanya-tanya, mungkin enggak bahwa zaman sekarang ini kita hidup tanpa memperhatikan atau kita tidak hidup mengikuti alur atau gaya hidup yang sedang berkembang pada zaman di mana kita hidup. Gitu ya. Pernyataan ini seolah-olah mengingkari eksistensi dari keberadaan kebiasaan yang ada pada manusia semasa kita hidup di dunia ini. Namun sesungguhnya pasti Paulus ingin mengungkapkan sesuatu yang pada prinsipnya mengajar kita bagaimana kita bersikap, gitu ya. Nah, bila kita lihat dari konteksnya, jadi Galatia ini menuliskan tentang perilaku jemaat Tuhan di Galatia, di mana di sana berkembang satu pengajaran yang menggeser pribadi Yesus itu sebagai pokok keselamatan. Jadi di situ dikatakan yang kamu ajarkan bukannya Injil, tetapi Injil yang lain. Apakah Yesus kurang jelas lagi dipaparkan bagaimana dia mati di atas kayu salib bagimu? Jadi intinya adalah pengajaran di sana, kita lihat ya, di Galatia 1 ini, ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi latar belakangnya adalah bahwa berkembangnya satu ajaran kekristenan di mana ajaran itu menggeser Yesus sebagai pokok keselamatan. Namun dari sikap yang harus diambil oleh jemaat Tuhan, itu sesungguhnya sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Banyak di sana prinsip-prinsip atau konsep-konsep kehidupan yang berpotensi untuk memisahkan kita dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ya, entah itu dari latar belakang Kristen maupun yang lain, budaya yang berkembang saat ini. Ya. Nah, kita menyadari bahwa sesungguhnya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sistem dunia pun dibentuk oleh karakter dosa itu, di mana kodrat dosa menguasai. Artinya kodrat dosa itu potensi manusia untuk melakukan kecenderungan berbuat dosa. Itu menguasai dalam tubuh jasmaniah kita semuanya. Ya. Sekalipun manusia mengerti apa yang baik, aturan-aturan dibuat dengan pertimbangan yang baik,
Tapi dalam implementasinya, perilaku dosa itu mewarnai dalam implementasi kehidupan. Kita melihat saja bagaimana negeri ini menjalankan kehidupannya begitu ya. Aturan sudah dibuat, bahkan dengan berbagai proses yang panjang, semua elemen dilibatkan, tetapi begitu aturan digedok, orang berpikiran bagaimana caranya melanggar aturan. Dan itu tidak satu dua orang yang menyebabkan kondisinya yang kita alami saat ini, gitu ya. Sekalipun itu secara formal tidak bisa diungkapkan, tapi dari kehidupan keseharian kita melihat bagaimana seseorang berusaha untuk melewati atau melanggar aturan itu. Itu semua karena kodrat dosa. Pelanggaran aturan dan etika, kita sudah belajar etika, ya. Ada banyak sesuatu yang tidak bisa dijelaskan menyangkut etika. Terjadi di setiap level hidup. Nah, disinilah komitmen kita mengikut Tuhan itu diuji. Apakah kita turut serta atau menikmati hal-hal yang biasa dilakukan, sekalipun itu kebiasaan buruk, sekalipun itu kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman, berkompromi, atau kita tetap mengambil jalan berbeda yang menunjukkan ketaatan kita untuk tetap mengikut Tuhan. Ya, kita harus berhadapan dengan satu hal yang tidak biasa. Kita harus mengambil sikap seperti itu. Atau bahkan kita dianggap menjadi orang yang tidak lazim, orang yang tidak umum. Mungkin dalam pikiran mereka sudah dipenuhi dengan prasangka ketika kita bersikap baik, bersikap benar, gitu Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesungguhnya pernyataan Paulus ini meneguhkan kita untuk kita tetap mengambil satu sikap sesuai firman, yaitu kita tetap menjadi garam dan terang. Sebagai seorang yang percaya, kita tetap harus mempunyai keberanian untuk menampilkan satu cara hidup yang berbeda. Di tengah mainstream atau di tengah kebiasaan, di tengah gaya hidup yang secara langsung atau tidak langsung menyeberang firman. Tetapi kita orang-orang yang tetap ikut di dalam aliran firman kebenaran. Di Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kita mengaku orang percaya, tetapi ketika kita tidak mampu menyaksikan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita tidak ada gunanya. Matius 5 ayat 14 dan 16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu di surga. Bagaimana kita hidup, keputusan-keputusan yang kita ambil, komitmen akan kesaksian hidup kita yang berbeda, sesungguhnya menerangi kegelapan yang ada. Dari sikap itu, orang bisa melihat siapa Allah yang kita sembah, siapa Tuhan yang kita percayai, dan keyakinan kita bagaimana kita berkomitmen hidup di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, biarkan firman ini memberikan semangat dan gairah yang baru untuk tetap kita bersaksi bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan yang hidup, yang hadir dalam pesonanya di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.